Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam satu video kecil yang saya buat untuk pelengkap ya. Kemarin di pertemuan 7 ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Nah, melalui video kecil ini pada tanggal Selasa 24 Oktober 2020 saya akan menyampaikan terkait nilai review tugas permodelan BPMN, teknis UTS, dan juga CPI atau Continuous Process Improvement. Kemudian untuk nilai teman-teman mahasiswa untuk S1 SI 04A, B, dan D, rekap nilai, presensi, dan keaktifan dari mata kuliah BPF bisa kalian cek di LMS di bagian paling bawah ya. Silahkan menyesuaikan kebutuhan untuk kelas masing-masing baik A, B, ataupun D ya. Kemudian saya lanjutkan untuk review model BPMN dari tugas e-wallet, tugas ke minggu keempat ya. Teman-teman sudah mencoba mengerjakan. Nah, di sini saya coba ulas untuk salah satu tugas dari yang sudah dikumpulkan teman kita. Nah, ini di sini dia menggunakan dua resource ya di dalam e-wallet, yaitu user dan juga application atau sistemnya yang berbasis mobile. Nah, di sini itu e-walletnya kita mulai dari proses user itu melakukan registrasi. Nah, di sini dia melakukan fill in personal data atau menginputkan data personal. Nah, menginputkan data personal itu seperti apa? Ini mungkin kadang-kadang teman-teman yang sering kelupaan. Ada beberapa rekan-rekan kita yang memanfaatkan ini ya, collapse decomposition. Kalau di Butika istilahnya call process atau mungkin memanggil kembali proses ya. Kalau di saya collapse decomposition, nah di sini diurai kembali menjadi proses kecil yaitu enter full name, enter phone number, dan juga enter email ya. Nah di sini sudah didekomposisi, tetapi kurang tepatnya adalah di mana ketika pada umumnya kita sudah menginputkan data personal, data yang kita inputkan kemudian masuk ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem tentunya ada suatu proses namanya pengecekan atau validasi. Apakah data yang kita inputkan sudah tepat atau belum? Nah, biasanya teman-teman kan dicek. Coba aja, kadang-kadang ketika kita menginputkan asal sembarang nomor ataupun mungkin hanya untuk testing aja asal sembarang nomor atau asal email yang kita masukkan asal-asalan email, biasanya ada suatu proses ya pengecekan apakah email yang diinputkan itu benar-benar email yang aktif, kemudian nomor yang dimasukkan apakah nomor yang aktif gitu. Biasanya ada pengecekan. Nah, di sini mungkin di tugas teman kita ada yang terlewat. Nah, kemudian baru dia masuk ke proses sending OTP code. Nah, setelah sending OTP code di sini, nah ada proses nanti pengiriman ya, pengiriman. Nah, si user nanti menerima. Apabila sudah menerima, maka bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Apabila belum, nah di sini biasanya ada lagi. Sebenarnya prosesnya lagi biasanya kembalinya ke sini ya. Namanya kembali ke ini sending OTP code lagi. Biasanya kalau belum receive biasanya ada send again OTP code yang baru. Biasanya seperti itu. Bukan ke fill in biasanya. Kemudian di sini ada enter OTP code. Nah, di sini ketika menginputkan OTP code, nah di sini kita coba. Nah, ini sudah benar. Nah, ketika kita biasanya setelah menginputkan sesuatu hal ke dalam sistem, tentunya sistem biasanya melakukan pengecekan. Nah, teman-teman yang sering terlewat di sini, ketika melakukan pengecekan, teman-teman harusnya setelah itu ada memanfaatkan gateway atau decision ya, karena di sana pengecekan itu biasanya menghasilkan suatu kondisional pilihan ya, apakah kondisi itu benar ataukah kondisi itu salah gitu. Apabila benar, maka bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Misalkan di sini ada security code. Security code di sini mungkin yang dimaksud ketika kita menggunakan e-wallet yaitu PIN ya, PIN code ya, atau kode PIN biasanya. Nah, kalau belum biasanya dikembalikan lagi untuk menginputkan. Nah, di sini setelah kita ini biasanya ada enter security code. Nah, kita biasanya disuruh untuk membuat PIN ya.
Nah, di sini mungkin juga belum disampaikan ya, menggunakan apa namanya untuk input PIN-nya juga. Biasanya ketika membuat e-wallet itu untuk alasan keamanan biasanya ada kita selalu diminta untuk membuat suatu kode PIN yang dimana ketika kita akan mengakses e-wallet tersebut biasanya kita diminta untuk memasukkan PIN. Mungkin untuk prosesnya hampir mirip dengan kita menggunakan ATM atau kartu kredit ya, dimana untuk penggunaannya biasanya ada PIN tertentu sebagai pengaman. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi ya security code, kita masuk pengecekan ya nanti. Biasanya pengecekan dulu. Apakah si PIN tadi benar atau enggak? Nah, di sini ada beberapa hal yang terlewat ya, tapi it's okay lah. Kita belajar bareng-bareng. Nah, di sana biasanya setelah pengecekan baru kita masuk ke suatu halamannya. Halaman dari e-wallet itu sendiri. Nah, dari e-wallet biasanya kita bisa kita ini ya, apa namanya? Lihat di sini ada fitur upgrade limit ya, biasanya upgrade limit. Nah, di sini kita masuk ada suatu proses yang bisa didekomposisi lagi. Ini bagus, ini dijelaskan lagi. Nah, kita lihat dekomposisinya seperti apa. Nah, untuk upgrade limit kita mulai masuk ke di sini. Ada menarik sekali ini dibuat apa namanya? Pengecekan ya, apakah si user itu adalah warga negara Indonesia atau bukan. Nah, di sini apabila nih saya perbesar, apabila dia merupakan warga negara Indonesia, maka dia bisa upload KTP. Kemudian apabila WNA warga negara asing, dia bisa upload paspor. Kemudian ada join-nya kembali. Nah, di mana pilihan salah satu yang sudah masuk. Nah, di sini kemudian ada pula di sini swafoto atau holding kita ini ya melakukan selfie ya dengan kartu identitas. Kemudian benar nih verification. Nah, teman-teman seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman yang sering banyak salah saya temui gitu. Ketika kita menginputkan sesuatu, biasanya kan tentunya sistem itu memproses apa yang kita inputkan. Nah, biasanya teman-teman langsung lewat-lewat aja proses-prosesnya. Nah, di situ ada timbal balik di sistem. Sistem itu melakukan pemrosesan dari apa yang kita berikan, input yang kita berikan. Nah, di sini ada apa namanya? Proses verifikasi atau pengecekan yang saya sampaikan. Nah, ketika kita ketika sistem melakukan pengecekan, nah di sini pengecekan itu biasanya kita ada ini ya, decision yang dibuat. Apakah di situ benar data tersebut valid, terverifikasi? Apabila iya, maka dia bisa dinaikkan ya, limitnya naik, upgrade-nya sukses. Apabila tidak, maka ya sudah, biasanya ini nanti kembali. Misalnya di sini sudah benar sih, karena dia kan di komposisi, kita hentikan di sini, not increase, kemudian kembalinya di sini. Kita kembalikan lagi di sini ya, harusnya tadi. Ketika upgrade, ketika dia apa namanya fail atau gagal ya. Nah, nanti biasanya ada proses kembaliannya di sini. Tadi misalkan tadi upgrade limitnya gagal, nah di sini ada pengembalian. Gagal itu nanti balik ke sini lagi sih. Gitu. Kemudian apa namanya? Di sini diarsipkan datanya. Nah, di sini biasanya tadi kalau gagal biasanya nanti ada kembalian. Oke, kita lihat contoh lagi punya teman kita yang lainnya. Nah, di sini ada bentuk di sini e-wallet. Yang pertama ini ya, resource yang dia gunakan adalah provider sama user. Mungkin provider dari sisi penyedia jasa aplikasi ya. Boleh sih, boleh. Tapi mungkin lebih enaknya kita pakai istilahnya lebih sistem ya atau aplikasi aja ya. Karena kita biasanya berinteraksinya kan sama sistem atau aplikasinya. Meskipun nanti ada provider yang sebagai adminnya, tapi biasanya kan otomatis ya sistem yang akan apa namanya melakukan eksekusinya sih biasanya. Meskipun nanti ada adminnya juga sih. Itu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini dia mengistilahkannya dengan provider. Kita mulai dari pertama ya, user menginputkan data. Nah, biasanya gini, kita registrasi, ya di sini ada ya, data registrasi akun. Biasanya registrasi itu dari input data dulu, data kita masukkan,
Nah, di sini ada pencocokan, sudah tepat ini, ada pencocokan. Nah, ini mungkin melengkapi ya, punya pekerjaan teman yang di atas yang tadi belum ada, pencocokan di sini sudah tepat menggunakan pencocokan data. Nah, ketika pencocokan data, kita ada dilanjutkan dengan decision ya. Apakah data yang diinputkan tadi sudah benar atau belum? Nah, apabila benar, dia bisa lanjut ke proses selanjutnya, apabila belum dikembalikan. Nah, ini benar. Contoh yang tepat. Kemudian setelah itu, nah di sini mungkin terlewatnya di sini ya. Untuk pengaman, namanya e-wallet ya, dompet digital atau mungkin uang digital itu biasanya ada PIN ya, pengecekan PIN yang mungkin yang kurang. Nah, di sini biasanya kita diminta, user itu diminta membuat PIN, di mana nanti PIN itu dicocokkan kembali sebelum masuk ke halaman utama. Nah, di situ mungkin yang perlu bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya masuk ke sini. Baru biasanya setelah ada PIN, kemudian pengecekan PIN itu benar, nah biasanya boleh diizinkan masuk ke halaman utama. Nah, kita masuk. Ada tawaran untuk bisa upgrade, fitur upgrade. Nah, fitur upgrade di sini hampir sama ya, standar ya, rata-rata untuk unggah KTP dan juga ini ya, foto selfie atau swafoto. Nah, di sini kita inputkan. Nah, di sini ada proses pencocokan, sudah benar. Nah, proses pencocokan tadi hampir sama ya, ada pengecekan apakah sesuai atau belum. Diverifikasi lagi, kalau belum nanti dikembalikan, kalau sudah lanjut. Nah, biasanya kalau sudah, nah di sini langsung memproses upgrade-nya. Nah, di sini ada notifikasinya. Nah, terupgrade ini mungkin disampaikan ya. Ada notifikasi atau mungkin tampilan di mana informasi ada saldo terupgrade seperti itu ya. Nah, ini untuk pekerjaan teman-teman yang kurang-kurangnya sedikit lah. Gitu. Kemudian ada beberapa kesalahan juga yang ini lumayan fatal ya, dari pekerjaan teman-teman yang lumayan fatal di sini. Penggambarannya itu tidak menggunakan notasi BPMN. Sebenarnya saya mengizinkan teman-teman untuk tidak memakai software Bizagi itu nggak masalah, yang penting notasinya itu tetap BPMN gitu loh. Ada beberapa teman yang meskipun tidak menggunakan Bizagi, dia juga mengikuti. Nanti kita lihat ya beberapa contohnya. Ini yang kurang tepat ya di sini. Jadi sebaiknya meskipun tidak menggunakan Bizagi, teman-teman juga bukan pakai notasi yang lain. Ini malah ada pakai yang flowchart. Nah, ini sangat tidak disarankan, ini tidak tepat sekali. Kemudian nah di sini ini pakai notasi sendiri ya. Kayak semacam flowchart juga sih ini. Tapi ini tidak disarankan karena di notasinya sendiri kan ada ya yang namanya start itu lingkaran. Nah, ini tidak ada tulisannya di dalamnya. Nah, ini ya mulainya bukan di dalamnya. Nah, mulai itu biasanya di luar, ditaruh di luar. Kemudian ada ya activity itu bentuknya memang seperti ini. Nah, ini bukan karena kecil terus bentuknya. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Untuk teman-teman yang nggak Bizagi harusnya juga mengikuti ya aturan dalam penggambarannya juga. Saya lihat kemarin ini yang mungkin ketika individu ya, ketika kelompok udah mending, tapi ini kayaknya di tugas kelompok malah keluar. Ada yang tugas kelompok malah nih ya, untuk jadi perhatian. Kemudian yang ini dari tugas individu. Nanti ada beberapa contoh yang nggak pakai Bizagi tapi juga pakai notasinya. Jadi teman-teman juga harus tetap mengikuti penggambarannya. Nah, ini ada kesalahan tidak memberi keterangan ya untuk pool dan lane. Jadi masih proses 1. Nah, ini bisa dilihat ya. Proses 3, proses 2, lane 1, lane 2 ini harapannya juga dijelaskan karena nanti mengikuti ya proses yang ada di dalamnya ini jalan untuk ke siapa aja. Nah, ada proses-proses ini jalan siapa aktor yang melaksanakan atau resource yang melaksanakan proses-proses ini. Nah, gitu. Perlu dijelaskan. Selanjutnya di sini kesalahan yang terjadi juga ada ini ya. Dibedakan. Jadi prosesnya atau aktivitinya nggak bergerombol kayak gini, tapi dipisah. Ini sudah benar dipisah, tapi tinggal diberi tanda. Ini dilakukan oleh siapa, apakah user ataukah sistem. Nah, di sini masih bergerombol ya, makanya nilainya kadang-kadang kurang maksimal. Nah, jangan bergerombol seperti ini, tapi dipisah. Jadi tadi ya seperti contoh yang ada di atas tadi, apakah user ataukah mungkin provider atau apakah
user atau application, karena kita biasanya sama sistem sama aplikasi, mungkin lebih banyaknya user sama application ya, atau mungkin sistem. Nah, ini kesalahan juga yang terjadi di mana ini ya, kalau misalkan menggambarkan itu jangan horizontal. Jadi saya harus flip atau rotate gambarnya dulu baru bisa membaca. Ini maksudnya apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat tulisannya itu turun ke bawah. Nah, turun ke bawah lebih parahnya lagi, diagramnya itu terpotong-potong. Karena diagramnya terpotong-potong, maka alur atau cerita yang disampaikan kadang agak kesulitan kita sebagai pembaca memahaminya. Sudah ditulisnya vertikal, nah diagramnya terpotong-potong. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari. Ini sama juga terpotong tetapi vertikal. Sama bentuknya terpotong-potong juga. Nah, ini gambarnya kita bisa lihat, ini yang pertama, ini gambar yang kedua. Kadang alurnya jadi kita tidak jelas ya. Tidak jarang ini nanti masih digabung ke ini yang pertama lagi. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya itu jadi rancu kalau tidak tercapture. Harusnya kalau bisa satu gambar, satu rangkaian itu sudah menceritakan full. Jangan dipotong-potong, hindari terpotong-potong gitu. Kalau bisa mungkin dibentuk outputnya yang tidak jarang itu kadang-kadang ini ya, ada yang kecil, bentuknya kalau bisa full. Nah, nanti kan bisa diperbesar, itu bisa kelihatan lebih jelas. Ada pula yang saya perbesar itu sangat kecil. Nah, itu teman-teman mungkin jadi perhatian juga. Kalau bisa terbaca ya, terlebih lagi buat yang ngoreksi. Yang ngoreksi atau dosennya bisa baca gitu. Jadi saya bisa paham maksudnya. Kalau tulisannya kecil-kecil sampai kemarin ada yang nggak bisa terbaca gitu. Saya cuma mengira-ngira aja sih jadinya. Tapi ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Untuk perhatian ya, jadi jangan sampai kecil banget gitu loh teman-teman. Maksudnya ini terpisah-pisah juga. Ada di sini, di bawahnya, di atas, di bawah, dilanjut lagi. Nah, ini kadang-kadang ceritanya jadi nggak nyambung. Nah, ini kesalahan yang terjadi juga ya. Nah, ini untuk penggambarannya ini juga, ini N bener sih ketika pakai lingkar, tapi startnya juga bukan di dalamnya tapi di luar ya. Untuk tulisannya itu di luar bukan di dalamnya. Kemudian di sini udah tepat pakai meskipun bukan pakai aplikasi Bizagi, bisa ini pakai panjang seperti ini. Nah, di sini ada yang saya soroti, ada ini ya, kalau misalnya proses atau activity itu menggunakan kata kerja. Nah, di sini masih menggunakan kata sambung setelah berhasil, kemudian masukkan selanjutnya. Ini tidak perlu, cukup langsung buka aplikasi Dana. Nah, masukkan nomor telepon, bla bla bla, masukkan kode OTP, itu udah langsung aja. Nggak usah pakai kata sambung setelah, kemudian, selanjutnya. Nah, ada pula yang di proses activity itu ini memasukkan aktornya atau resource-nya. Resource-nya ini nggak usah, cukup install aplikasi, buka aplikasi, nggak usah operatornya di bawah-bawah, karena kita udah tahu letaknya kan di operator. Otomatis di sini operator kan yang melakukan. Nah, berarti ini langsung ini masuk instruksi, masukkan nomor ponsel gitu, menampilkan instruksi gitu. Kalau di situ, di sini harusnya sistem mungkin lebih enak kalau operator mungkin instruksi ya, kalau dia sesuaikan bahasanya. Di sini pengguna, nah di sini cukup masukkan nomor ponsel, nggak usah pakai pengguna memasukkan nomor ponsel. Nah gitu. Kemudian ada lagi di sini, nah ini yang tadi yang namanya collapse decomposition. Nah, ada tanda collapse decomposition, multiple-nya nggak usah dilihat. Nah, multiple sih sebenarnya sama ya kayak collapse decomposition, di mana kita menggunakan bisa didetailkan. Nah, ini pakai collapse decomposition atau multiple tapi tidak ada penjelasannya, di mana multiple-nya tidak dijelaskan lagi dengan diagram yang lain. Seharusnya seperti yang awal tadi ya, kalau misalkan memang dia pakai collapse decomposition, harusnya ada dijelaskan mana proses kecil di dalamnya yang bisa didekomposisi seperti itu. Nah,
teman-teman mungkin kalau di Butika istilahnya call proses ya, di mana mungkin memanggil proses yang lain, maksudnya seperti itu. Kemudian ada kesalahan lain yaitu ini penggunaan decision. Decision itu digunakan ketika kita akan menentukan keputusan ya, yang nantinya memungkinkan pilihan. Nah, teman-teman biasanya salah di sini. Ketika kalian menggunakan decision, nah decision itu kan dihadapkan pada pilihan yang mencocokkan data itu tadi ya, kayak contoh di awal-awal tadi, dicocokkan datanya itu apakah nanti benar ataukah nanti salah. Nah, ini kan di sini cuma satu. Kondisinya apa ini tidak dijelaskan kan? Nah, di sini ini tidak dijelaskan, kemudian nanti nah ini cocok tidak cocok. Nah, ini benar tapi jangan lepas. Lepas ini juga bikin salah, ini tidak tepat. Alurnya kan jadi terlepas. Kemudian ada pula gambar lain. Nah, ini langsung namanya decision itu kan dihadapkan pada pilihan. Nah, ini teman-teman yang mungkin perlu diperbaiki ya. Kalau modelnya alurnya langsung ya nggak usah pakai decision. Nah, kalau memang ada decision ada pilihan di sana. Nah, di sini misalkan ini ya cocok. Nah, ini ada satu kondisional lagi yang belum tercapture mungkin. Ada pilihannya apa saja. Kemudian ada lagi ya, harusnya di sini sudah ada start. Nah, di sini N-nya, ini intermediate, salah simbolnya ya. Kalau start N ya, N-nya itu warnanya merah. Nah, ini N, di sini start, di sini N. Nah, ada ya, meskipun pakai gambarnya bukan pakai apa, Bizaki ini juga sama. Start sama N. Nah, ini kurang tepat ya, ini intermediate. Nah, ini kalau pakai join ini juga ya. Kalau misalnya kita apa namanya forking atau split. Nah, ini nanti ada merge atau joinnya. Di sini kurang juga ini. Terus di sini ya ini kondisi ketika kita menggunakan apa decision. Nah, ini kondisionalnya nggak usah perlu dimasukkan di dalam proses atau activity-nya nggak usah. Jadi cukup dikasih tanda di panahnya aja. Yang mana yang yes, yang mana yang no. Yang mana yang masuk kategori kondisionalnya gitu. Nggak usah dimasukkan di dalam activity-nya. Ini ada beberapa masuk di activity ini juga ya. Nah, ini. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam tugas saya rangkum ya. Untuk tadi penggambarannya yang tidak menggunakan notasi BBMN, kemudian proses activity itu sebaiknya diawali kata kerja, aktornya tidak perlu dimasukkan, kemudian masing-masing resource. Nah, ini dibedakan ya tadi ya, teman-teman pakai pool atau lane ya, jadi nggak bergerombol seperti tadi, semua activity semuanya gitu. Jadi kita jelas siapa sih yang melakukan proses tadi gitu. Kemudian decision, ketika teman-teman menggunakan decision itu biasanya kan dihadapkan pada keputusan. Nah, kalian disesuaikan ya tadi ya untuk penggambarannya ya. Putusannya yang mana yes, yang mana no, nah, yang mana panah yang harus dikembalikan gitu-gitu. Kemudian di sini ada beberapa saya temui studi kasus yang belum melibatkan sistem. Nah, diharapkan karena kita prodinya adalah sistem informasi, teman-teman nanti dalam keseluruhan pembelajaran akan berinteraksi dengan sistem dan aplikasi. Maka teman-teman harapannya untuk apa namanya yang dianalisis sebaiknya kegiatan atau studi kasus yang menggunakan aplikasi mobile atau sistem informasi. Jadi teman-teman nanti akan proses itu akan bermanfaat ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya juga teman-teman gitu. Selanjutnya untuk interaksi dengan sistem aplikasi di sini banyak terlewat. Nah, ketika misalkan mungkin ya kita menginputkan sesuatu, nah teman-teman kadang-kadang tidak jarang belum melakukan verifikasi atau mungkin tidak jarang kadang-kadang di sistem setelah kita menginputkan kan ada pemrosesan di sistem menampilkan apa. Nah, kadang-kadang terlewat. Teman-teman langsung proses selanjutnya dari input ini langsung apa namanya proses apa. Nah, sebaiknya di sana ada timbal balik. Ketika kita menginputkan sesuatu, misalkan kita melakukan pencarian ya. Nah, di sana teman-teman melanjutkannya gini, si sistem kan menjawab, menampilkan hasil pencarian. Baru nanti misalkan memilih atau misalkan memilih barang atau produk atau mungkin tiket, rute dan sebagainya ya teman-teman kan kasusnya seputar itu atau hotel atau dan sebagainya. Nah, itu kan memilih. Nah, kemudian
memproses pilihan, kemudian baru masuk. Nah, proses pilihan tadi ada ya, kemarin dicontohkan langsung misalkan di check out, itu boleh. Check out dalam artian kan sistem melakukan pemrosesan dalam check out itu bisa, itu juga bisa. Nah, interaksi-interaksi itu yang harapan saya juga kalian capture ya, kalian tangkap, tidak hanya langsung tiba-tiba dari mulai pembelian langsung pembayaran. Nah, ini tadi proses ininya di mana? Proses check out biasanya kan ada kan, check out kan dari mulai pengecekan stok dan sebagainya dulu, di finishing dulu, kemudian dia mau milih transaksi pembayaran itu dilakukan di mana. Nah, baru proses pembayaran itu dilakukan gitu. Kemudian untuk model gambar itu hindari yang terpotong ya. Jadi tidak jarang pembaca jadi kesulitan untuk memahami. Kemudian yang menggunakan collapse decomposition, nah ini dijelaskan. Kalau memang pakai collapse ya dijelaskan. Kalau tidak ya udah pakai atomic process aja digambarin semuanya. Kalau memang nanti takut kelupaan dengan collapse decomposition, ini kan berarti kalian harus menjelaskan atomic process-nya. Ketika nanti takutnya lupa, mending sudah dimasukkan langsung gitu. Kemudian ada pula ini, jadi kadang-kadang ini ya, teman-teman langsung gambar atau mungkin nggak ada penjelasan ini proses apa gitu. Saya sendiri yang baca bingung, ini proses apa gitu. Kadang-kadang tidak dijelaskan. Harapannya kalau bisa ada judul, ada narasi yang jelas. Jadi ketika saya cross check lagi bisa gitu. Kemudian penulisan dan permodelan sebaiknya horizontal. Ini dalam kaitannya ini ya, keterbacaan ya. Tadi ya hindari yang vertikal tadi ya. Udah vertikal terpotong-potong pula. Nah, jadi kan kadang-kadang yang membaca jadi kesulitan. Kemudian tadi ya kondisi boolean yes no tidak perlu dimasukkan di activity. Activity harus ada start, ada end-nya ya. Tadi end bukan intermediate tadi ya. Ada yang salah. Kemudian ini ya menggunakan BPMN bukan flowchart ya, sekali lagi itu beda. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan teknis UTS BPF untuk kelas A, B, dan D. Jadi di LMS teman-teman nanti akan terlihat setelah pertemuan 7 di bawahnya ada pertemuan atau week 8 ujian tengah semester ganjil 2020-2021. Formatnya ada ini dua bagian. Yang pertama bagian A adalah soal pilihan ganda. Nah, di sini nanti diakses dan dikerjakan menggunakan LMS. Insya Allah sih durasinya 40 menit. Kemarin saya buat 30 menit ya. Tapi ada teman kalian yang, Bu, nanti takut kalau ada permasalahan di sistem. Jadi saya buat 40 menit ya. Untuk mengakomodir nanti kalau misalkan ada gimana-gimana, semoga aja berjalan lancar. Kemudian ada pula soal IC. Soal IC ini formatnya nanti akan saya upload soalnya, teman-teman silahkan dikumpulkan seperti biasa ya untuk tugas itu ya. Teman-teman dikumpulkan di masing-masing. Untuk kelas A silahkan di kelas A, kelas B, dan juga kelas D. Tuh. Kemudian untuk petunjuk UTS-nya silahkan dibaca untuk kelas A, B, dan D. Nah, di sini petunjuk UTS-nya ujian dilaksanakan pada Kamis 26 November. Untuk aturan waktunya 12.30 sampai 14.30, tetapi insya Allah biasanya di malam harinya di 26 November dini harinya biasanya saya sudah upload soalnya. Untuk yang IC, kalau pilihan ganda dibukanya pukul 12.30 kalau tidak salah. Nah, ini nanti untuk ketentuan biasa ya, mungkin yang jadi perhatian di sini ya. Untuk bagian soal pilihan ganda itu durasinya 40 menit. Pastikan koneksi internet teman-teman tetap stabil ya, karena nanti takutnya berpengaruh ketika sedang mengerjakan ya. Selanjutnya ini essay. Essay ini soalnya nanti bisa di-download kemudian dikerjakan dan jawaban bisa dikumpulkan dalam bentuk docs atau PDF. Durasinya 80 menit, sisanya ya 120 menit dikurangi 40 menit. Kemudian setiap sesi ujian itu lamanya 120 menit dengan kapasitas LMS untuk setiap sesi itu 600 mahasiswa. Jadi diharapkan nanti teman-teman kumpulnya sesuai sesi ya. Kalau sesinya kita dapat pukul 12.30, 14.30, harapannya teman-teman mengumpulkan di sesi itu gitu.
karena takutnya nanti ketika sesi yang lain kan digunakan untuk prodi dan kelas lain ya. Jadi kita saling menghormati biar untuk kelancaran bersama juga. Kemudian nanti untuk teman-teman yang mungkin mengalami trouble ketika mengumpulkan pas sesi ini 12.30 sampai 14.30 bisa mengumpulkan di ini ya, setelah sesi berakhir sekitar pukul 21 mungkin sampai maksimalnya di ini ya, Kamis 26 November 2020 pukul 23 atau 11 malam ya, maksimal di pengumpulan deadline-nya 23 jam 23 atau pukul 11 malam. Nah, nanti setelah itu nanti presensi kehadiran dihitung dari pengerjaan bagian A dan juga pengumpulan bagian B. Oke, itu untuk petunjuk UTS-nya. Nah, ini ada pembahasan tambahan terkait Continuous Process Improvement atau CPI. Ada beberapa kemarin teman-teman yang menanyakan ya kesulitan ya di bagian CPI-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya coba bantu sampaikan. Untuk continuous process improvement atau prinsip perbaikan proses berkelanjutan, ini adalah suatu upaya ya tanpa akhir di sini untuk menemukan menghilangkan penyebab masalah. Nah, di sini ada usaha menggunakan peningkatan langkah-langkah kecil dibandingkan langsung signifikan karena kita continuous process improvement, jadi kita improve atau kita perbaiki tapi sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan gitu, tidak langsung signifikan. Tidak langsung radikal seperti itu. Di Jepang konsepnya itu dari kata kaizen. Kaizen itu bertahap dan konstan atau continuous ya, berkelanjutan ya, sedikit demi sedikit berkelanjutan gitu. Kenapa proses continuous process ini dibutuhkan? Nah, perbaikan continuous process improvement ini dibutuhkan karena pertama untuk menjawab perubahan teknologi ya. Tidak jarang ini ya, kondisi perubahan teknologi membutuhkan kita untuk menyesuaikan proses dengan teknologi-teknologi baru. Kemudian ada kaitannya perubahan hukum dan peraturan, mungkin ada kaitannya proses yang perlu mengikuti kepatuhan dan peraturan yang baru. Selanjutnya ada persyaratan tata kelola informasi internal. Nah, mungkin ada pula update dari tata kelola informasi yang harus mengikuti ya. Jadi proses harus mengikuti perubahan yang baru. Selanjutnya ada perubahan rencana bisnis. Nah, tidak jarang ada update rencana bisnis. Nah, di sini diharapkan proses juga mengikuti ya strategi baru. Jadi nanti mungkin ada strategi baru memasuki pasar baru, maka perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian dari bisnis prosesnya. Kemudian ada ini ya, kita mengikuti praktek terbaik industri. Nah, best practice yang industri yang sedang terkini itu seperti apa. Nah, kita juga diharapkan proses juga bisa mengikuti. Nah, ada pula di sini konsep continuous process improvement yang diambil dari buku yang lain. Kalau yang tadi saya ambil dari ini ya, Smallwood 2012, yang ini dari Drabe, Burrow dan Klein 2012 juga. Nah, di sini continuous process improvement, produsen sekarang mengadopsi proses ini ya, perbaikan proses berkelanjutan atau continuous process improvement. Nah, gambarnya seperti ini untuk langkah-langkahnya. Untuk memastikan proses manufaktur itu bisa efektif dan juga efisien menurut Dable, Burrow, dan Gelt. Nah, di sini continuous process improvement itu harapannya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, mengurangi kesalahan, ketidakefisiensian, dan juga pemborosan, di mana dilakukan ini peninjauan secara terus-menerus untuk menemukan cara memperbaiki dan juga mengurangi cacat atau kesalahan produksi. Nah, ini untuk langkah-langkahnya bisa dilihat ya. Pertama, kita melibatkan, dimulai dari di sini, involve everyone, melibatkan semua orang. Kemudian, identify process activities, kita mengidentifikasi aktivitas proses. Selanjutnya, establish quality performance standard, menetapkan standar kinerja kualitas. Kemudian, select measurement tool atau memilih ya, tools atau alat untuk pengukuran. Kemudian, monitor performance continuously, kita memantau kinerja secara terus-menerus, dan akhirnya ini improve proses quality, meningkatkan kualitas proses gitu. Jadi ada cycle ya, berkelanjutan di mana kita mulai dari involve everyone dan seterusnya sampai improve proses quality.
Nah, checkpoint-nya mengapa produsen menerapkan perbaikan proses berkelanjutan atau CPI, continuous process improvement, yaitu produsen diharapkan ini ya CPI itu bisa membantu memenuhi kebutuhan produksi lebih cepat, meningkatkan kualitas dan juga mengurangi biaya. Selanjutnya CPI juga itu bisa mengurangi kesalahan, ketidakefisiensian dan juga pemborosan. Nah, CPI ini juga dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kualitas pekerjaan. CPI ini harus melibatkan semua orang yang terkait dengan proses kerja atau bisnis proses ya, baik karyawan, manajer, internal atau eksternal ya. Kemudian untuk proses CPI dimulai dengan mendaftar semua aktivitas yang terlibat. Kemudian menentukan standar kualitas untuk dikembangkan. Berdasarkan standar yang dikembangkan, didasarkan standar yang dikembangkan didasarkan dari benchmark atau tolak ukur atau best practice, praktek terbaik yang digunakan. Nah, ini biasanya para kompetitor yang kita dasarkan untuk membuat standar kualitas. Kemudian kita menentukan alat ukur untuk melakukan pengukuran. Nah, kemudian dilakukan pengukuran untuk menentukan apakah kegiatan atau proses yang kita lakukan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, orang-orang yang terlibat itu biasanya mencari cara perbaikan ya, bagaimana untuk memenuhi standar. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan keseluruhan proses sehingga bisa kita improve ya, kita tingkatkan gitu. Baik itu mengubah aktivitas ataupun peralatan dan juga sumber daya yang terkait gitu. Nah, ini untuk referensi continuous improvement yang saya ambil dari prinsipal bisnis di Blay, Burrow, dan Geld. Kemudian safeguarding critical document Smallwood. Saya kira seperti